Laut teduh di pagi hari, pergi mengail si ikan tuna. Kembali lagi bersama kami, Milenial Golkar Kepri Natuna, dalam kegiatan Golkar Hari Kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gema takbir sudah terdengar sejak tadi malam nih Kak Rizka, menandakan kita telah sampai di hari kemenangan. Alhamdulillah Bang Rangga, tak terasa sudah sebulan penuh kita berpuasa sampai juga akhirnya kita di hari raya. Dan artinya Bang, sudah sebulan Golkar Safari Ramadan menyapa seluruh masyarakat yang ada di Kepri. Insya Allah hari kemenangan ini akan spesial Bang. Nah bener banget nih Kak Rizka. Dan insya Allah kita sebentar lagi akan melaksanakan sholat id bersama gubernur kebanggaan kita dan kebanggaan seluruh masyarakat Kepulauan Riau, yaitu Bapak Haji Ansar Ahmad. Iya Bang, Alhamdulillah hari ini Pak Ansar berkesempatan untuk melaksanakan sholat id dan membagikan paket sarung dan sajadah kepada masyarakat Natuna. Pastinya hari ini akan spesial banget. Oh ya, kami juga tidak lupa menyampaikan salam hangat dari Bapak Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar, dan beliau berpesan selalu mematuhi protokol kesehatan, apalagi saat kita melaksanakan sholat id secara bersamaan. Ya betul sekali, karena dengan menerapkan protokol kesehatan kita sudah membantu menekan angka penyebaran COVID-19 nih Bang. Apabila Indonesia sehat, pastinya ekonomi akan bangkit. Oke guys, kalau gitu sekarang kita mau siap-siap sholat id dan persiapan pembagian paket sarung dan sajadah. So guys, ikutin terus kegiatan kita di Golkar Spesial Hari Kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, suatu ketika pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menaiki mimbar menyampaikan khutbah, tiba-tiba Rasulullah yang agung lagi mulia ini berhenti sejenak. Lalu beliau mengucapkan kalimat amin sebanyak 3 kali. Apa yang diaminkan Rasul, dan siapa yang berdoa, serta apa pula yang didoakan? Para sahabat bertanya setelah Rasulullah SAW turun dari mimbar, dan Rasulullah bersabda, malaikat muncul di hadapanku dan berkata, celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan yang penuh berkah, tetapi tidak memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, sahut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian celakalah orang-orang
yang apabila namamu disebutkan, dia tidak berselawat kepadamu. Amin, sahut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian celakalah orang yang mendapati ibu bapaknya yang telah tua, atau salah satu dari keduanya, tetapi keduanya tidak menyebabkan orang itu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, sahut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Hakim dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an. Keberhasilan yang kita raih saat ini, baik dalam bentuk kesuksesan meniti karir, sebagai seorang pengusaha sukseskah, politikus handalkah, atau bahkan hanya mungkin sebagai seorang insan biasa. Namun kita harus menyadarinya, kita bisa begini adalah berkat pengorbanan dan jerih payah kedua orang tua kita. Ayah dan ibu adalah dua insan yang sangat berjasa kepada kita. Lewat keduanya lah kita dilahirkan di dunia ini. Keduanya menjadi sebab seorang anak mencapai surga. Doa mereka ampuh, kutukannya juga manjur. Ibu telah mengandung di perutnya selama 9 bulan. Dengan penderitaan yang berganda, ia mengandung dalam keadaan susah dan melahirkan dalam keadaan payah. Umur kandungan yang semakin bertambah, semakin menambah berat baginya. Ketika melahirkan, seolah-olah kematian di depan matanya. Tapi ketika ia melihat sang bayi di sisinya, sirnalah dengan cepat semua rasa sakit dan susahnya. Ia gantung kepada sang anak semua harapannya. Ia melihat pada diri si anak ada cahaya hidup dan keindahannya. Kemudian ibu sibuk melayani sang anak siang dan malam. Air kencing, bahkan kotorannya, sang ibu rela membersihkannya dengan ikhlas. Ia korbankan kesehatannya untuk si anak. Air susunya menjadi makanan, pelukannya menjadi rumah bagi si anak. Tangan, punggung dan dadanya menjadi tempat tunggangannya. Ia menjaga dan mengawasinya. Ia rela lapar asalkan anaknya kenyang. Ia rela tidak tidur di malam hari asal si anak bisa tidur dengan pulas. Ibu memandang dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Adapun sang ayah, karena anak ia menjadi kikir, penakut dan kikir. Ia berusaha untuk si anak agar sang buah hati tidak tersakiti. Ia berpindah-pindah, bepergian jauh, bekerja tanpa lelah. Kalaupun lelah tidak begitu dirasakannya. Kadang siap berkorban nyawa, bahkan kadang tergadai sedikit imannya demi sesuap nasi kehidupan untuk diberikan kepada anaknya. Ia merawat dan mendidik. Jika si kecil datang padanya, sang anak merasa senang dan ia pun senang. Jika sang ayah pulang dalam keadaan lelah, namun setelah melihat anaknya, terasa hilang semua kepenatan dan kepahitan hidup yang barusan dihadapinya. Subhanallah. Satu riwayat menceritakan, seorang laki-laki datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan ayahnya yang menghabiskan uang miliknya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Rasul segera memanggil ayah laki-laki itu ke hadapan beliau. Ketika lelaki jompo itu datang dengan tertatih-tatih bersandar pada tongkatnya, Rasul bertanya, "Betulkah engkau telah mengambil uang anakmu tanpa seizinnya?" "Wahai Nabi Allah," lelaki itu menangis, "ketika aku kuat, anakku lemah. Ketika aku kaya dan dia miskin, aku tidak membelanjakan uangku kecuali untuk memberi makan dia. Bahkan terkadang aku membiarkan diriku kelaparan asalkan anakku bisa makan. Sekarang aku telah tua dan lemah, sementara anakku tumbuh kuat. Aku telah jatuh miskin, sementara anakku kaya raya. Dia mulai menyembunyikan uangnya dariku. Dahulu aku menyiapkan makan untuk dirinya, tetapi sekarang dia menyediakan makan hanya untuk dirinya sendiri. Aku tidak pernah seperti dia memperlakukan aku. Jika saja aku masih kuat seperti dulu, wahai Rasul, aku masih akan merelakan uangku untuk dia." Ketika mendengar hal ini,
Air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlinang seperti untayan mutiara jatuh menimpa janggutnya yang suci. Nabi menjawab, "Baiklah, demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habiskan seluruh uang anakmu sekehendak hatimu, karena uang itu adalah milikmu. Anta wa maluka li abika. Engkau dan seluruh hartamu adalah kepunyaan kedua orang tuamu." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah mereka berdua, dan itulah kita sang bayi dan anak kecil yang dulu manja dan kadang menyusahkan hati kedua orang tua kita. Maka sudah menjadi keharusan kita untuk berbuat baik kepadanya. Allah berfirman di dalam Quran surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepadamulah tempat kamu kembali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Janganlah kita sampai menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita, yang menjadi penyebab tertolaknya amal ibadah puasa kita, tertolaknya pengakuan rasa syukur kepada Allah lantaran kita tidak pandai bersyukur, berterima kasih kepada keduanya. Alqamah, sahabat Rasul yang paling taat ibadahnya, terjamin ketakwaannya, namun di akhir hayatnya beliau tidak dapat menjalani sakaratul mautnya dengan mudah atau husnul khotimah lantaran ibunya merasa kecewa dengan sikap Alqamah yang sejak mempunyai istri yang cantik dan rupawan telah menjadikan Alqamah lalai dan jarang menjenguk ibunya seperti dulu. Hal ini menyebabkan ibunda kecewa dan sulit memaafkannya. Cuma itu kesalahan Alqamah. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita masih ingat dan sering menjenguk kedua orang tua kita? Atau sekedar berkomunikasi lewat telepon? Ataupun berkirim kabar lewat tetangga yang pulang kampung? Apakah masih rutin kita berkirim doa Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita yang telah kembali ke hadirat Allah, mendoakan dengan penuh ikhlas, Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka dulu mengasihaniku di masa aku kecil. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, di pagi hari yang penuh berkah ini kami berkumpul di hadapan-Mu ya Allah, sebagaimana kami akan Kau kumpulkan di padang mahsyar-Mu di kemudian hari ya Allah. Allahumma ya Allah yang maha bijaksana, dikala Engkau kucurkan rahmat dan nikmat-Mu kepada kami yang tiada henti-hentinya, kadangkala terlupakan oleh kami untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Untuk itu ampunilah dosa kami yang selalu menzolimi diri kami sendiri ya Allah. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa kedua ibu bapak kami, terutama ibunda kami ya Allah. Betapa besar pengorbanan ibunda kami. Di saat kami kecil, ia selalu menjaga dan memelihara kami dengan penuh kasih dan sayang. Sangat besar pengorbanan ibunda kami ya Allah. Kadangkala di saat kami sedang sakit, sang ibu tidak tidur di malam hari karena menjaga kami. Tidak seekor nyamuk pun diizinkannya menggigit kami ya Allah. Dikala ia sedang makan, kadangkala kami menangis, ditinggalkannya makanannya itu hanya untuk membujuk kami ya Allah. Kadangkala ketika ibu kami hadir di satu undangan yang begitu ramai, kadangkala pula kami menangis menjerit-jerit. Semua mata tertuju kepada ibu kami ya Allah. Ia merasa malu karena perbuatan kami, tetapi ia tahan rasa malu itu
karena sayangnya kepada kami ya Allah. Dikala hari raya tiba, tidak terpikirkan olehnya untuk berpakaian baru, dan ia relakan itu demi anak-anak yang dikasihinya, agar bergembira di hari raya bersama anak-anak lainnya. Berkerut wajahnya memikirkan itu semua demi anak-anak yang dikasihinya. Kadangkala ketika takbir berkumandang di malam hari raya, sang ibu hanya meneteskan air mata karena tidak memiliki apa-apa yang dapat diberikan untuk anak-anak yang dikasihinya. Kami sadar ya Allah, kami belum dapat berbakti kepada ibu kami. Bahkan ada di antara mereka yang telah mendahului kami ya Allah. Terbayang oleh kami, jasad ibunda kami terbujur kaku di hadapan kami setelah Engkau panggil kehadirat-Mu ya Allah. Jangan Engkau siksa ibu kami ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan amalnya menjadi sahabat yang menerangi kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jikalau Engkau benar-benar memperkenankan kami nanti di hari akhirat-Mu, memasuki surga-Mu ya Allah, hanya satu permohonan kami kepadamu. Pertemukan kami kepada ibunda dan ayahanda kami ya Allah. Rindu hati ini menatap wajah, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya ya Allah. Surga itu tidak akan indah bagi kami tanpa kedua orang tua kami ya Rahman. Begitu pula ayahanda kami. Kadangkala di saat mencari rezeki untuk kami, ada kalanya terambil rezeki yang tidak halal, akan tetapi ia lakukan demi anak-anaknya yang sangat dikasihinya. Ampunkan kesalahan ayahanda kami ya Allah. Begitu besar pengorbanan mereka ya Allah. Tapi kadangkala kami lupa untuk menghormati dan memelihara mereka. Masih banyak orang-orang tua yang diperlakukan tidak semestinya di dalam hidupnya dan tidak mendapat perhatian dari anak-anaknya. Di hari raya Idul Fitri ini, kami bersimpuh memohon kepadamu ya Allah, kiranya Engkau mengampunkan dosa mereka. Bagi orang tua kami yang masih bersama kami, usainya sholat id ini, kami akan bersimpuh di kaki mereka ya Allah, bermohon ampun dan maaf kepada keduanya. Bagi kedua ibu bapak kami yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu, kami kirimkan dan titipkan doa buat mereka. Begitu pula bagi ibu dan ayah kami yang saat ini jauh dari kami ya Allah, kami sampaikan dan kami kirimkan pula doa. Semoga mereka senantiasa di bawah lindungan-Mu ya Rabbi. Cukupkan makan dan minum mereka ya Allah. Kami berpisah, merantau karena mencari rezeki untuk kehidupan kami ya Allah. Kami rindu kepada ibu dan ayahanda kami ya Allah. Kami juga yakin mereka sangat merindukan kami ya Allah. Janganlah sampai terucap dari bibir mereka, di mana anak-anakku yang di masa kecil dahulu aku timang-timang, aku susui, aku sayangi dengan penuh jiwa ragaku. Ampuni dan kasihi kedua ibu bapak kami ya Allah, karena Engkau sesungguhnya Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Allahumma ya Allah, saat-saat seperti ini kami sedang menghadapi ujian-Mu ya Allah. Engkau kirimkan bala tentara-Mu yang sangat kecil, bahkan tidak terlihat oleh kami. Dan kami yakini ya Allah, semua ini adalah tanda sayang dan kasih-Mu kepada kami. Engkau telah mengingatkan kami yang lupa, mengingatkan bangsa kami yang lupa. Ya Allah, jadikanlah kami sebaik-baik hamba-Mu, jadikan kami sebaik-baik umat-Mu, jadikan kami sebaik-baik makhluk yang bermanfaat bagi yang lain, hingga kami menjadi hamba-hamba pilihan-Mu ya Allah. Ya Allah, jagalah pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berilah kepada mereka kemampuan dan kekuatan, agar mereka menjadikan negeri ini tetap aman, negeri ini tetap makmur, penuh ridho dan kasih sayang-Mu ya Allah. Jagalah para ulama-ulama kami, agar mereka selalu menyejukkan umat dalam mereka menyampaikan dakwahnya, dan selalu membimbing umat di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Engkau Allah tempat kami mengadu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, bukan kami mengeluh kepadamu, tapi kami memohon dan berdoa kepadamu ya Allah. Ya Allah, pintu siapa lagi yang pantas kami ketuk? Seandainya Engkau mengusir kami dari pintu-pintu-Mu,
Kepada siapa kami harus memohon ya Allah? Wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayangilah hamba-hambamu yang saat ini sedang dalam ketakutan. Jagalah bangsa ini dari rasa ketakutan yang berlebih-lebihan. Jauhkan kami dari sesuatu yang kami takuti dan kami waspadai, karena sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik penjaga. Jauhkan penyakit ini dari kami, jauhkan dari keluarga kami, jauhkan dari negeri kami ya Allah. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami sebagai tanda pengakuan kelemahan dan kekurangan kami sebagai hamba-hambamu yang lemah dan dhaif ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini titipan Pak Airlangga kepada teman-teman DPD Golkar Natuna. Masyarakat melaksanakan sholat Idul Fitri, diberikanlah supaya mereka bisa gunakan sarungnya, sajadahnya ya. Baiklah, kita sudah selesai membagikan paket sarung dan sajadah kepada jamaah sholat Id di alun-alun Pantai Piwang, Kabupaten Natuna. Kegiatan ini berjalan dengan tertib dan mengedepankan protokol kesehatan. Semoga kegiatan ini selalu bermanfaat untuk kita semua. Tak lupa kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Ma'ruf Maulana yang sudah mewujudkan program yang menyentuh hati masyarakat ini. Serta kami juga berterima kasih kepada seluruh DPD Kabupaten Kota, terkhusus DPD Golkar Kabupaten Natuna yang sudah mensukseskan kegiatan ini. Kami, Milenial Golkar Kepri Natuna, pamit undur diri. Nantikan kegiatan Golkar di Ramadan selanjutnya. Sungguh merdu suara muazin, makan nasi gulai ikan patin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Golkar Indonesia, Indonesia Golkar, Airlangga Hartarto, Indonesia sehat, ekonomi bangkit.